Bagaimana sih kalau ada seorang hamba Tuhan yang pakai barang branded, kelihatannya mewah? Gimana menurut Pastor Yoel? Iya, jadi Ada seorang hamba Tuhan yang pakai barang branded, ya, alasannya itu penginjilan, ya, Pastor Yoel. Maksudnya gini, kalau jemaatnya konglomerat ya, tentu dia harus menyamai supaya bisa sama-sama memberitakan Injil. Belum tentu soalnya ada orang mau dengar kalau orang nggak pakai barang yang bagus. Katanya seperti itu. menjadi kontroversi dan sekarang kan banyak pendeta yang hidupnya mewah-mewah. Nah, Nah itu. ini kan jadi kontroversi loh bagi saya. Lapo kalau bahasa Jawa nih, lapon kon ngurusi. Iya, iya, iya. Karena gini loh, kalau pendeta itu tidak, gembala itu tidak menggunakan uangnya dengan baik, itu urusannya sama Tuhan. Urusan kita mengembalikan perpuluhan, itu sama Tuhan. Ya. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita urusannya sama Tuhan. Gembalanya nggak benar sama Tuhan. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia Karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom Bapak Bicara, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak. Biar kita semua semakin mengerti dan boleh semakin belajar untuk sama-sama mengerti dan mengasihi Tuhan. Hari ini bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang diberkati dan memberkati banyak sekali anak muda berasal dari Malang, yaitu Pastor Yoel Sianto. Shalom. Shalom Pastor Ishak. Puji Tuhan, senang sekali boleh bertemu ya di podcast hari ini. Kita akan bahas sesuatu yang menarik, yaitu pendeta dan kemewahan. Nah, menurut Pastor Yoel sendiri sih, bagaimana sih kalau ada seorang hamba Tuhan yang pakai barang branded, kelihatannya mewah? Gimana menurut Pastor Yoel? Iya, jadi puji Tuhan Pastor Ishak. Ya. Ya, bagi saya kekayaan dan kemewahan itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya pendeta dibilang boleh nggak menggunakan kemewahan, maka kemewahan itu termasuk dalam hedonisme atau hidup ya bermewah-mewahan. Ya. Maka saya katakan ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pendeta, kita seperti sudah mempunyai istilahnya apa ya? Kita mempunyai seragam atau dalam artian kita mau menggunakan pakaian-pakaian yang sebaiknya tidak menjadi batu sandungan buat jemaat maupun buat jiwa-jiwa. Oke, iya. Jadi beda ya antara hedon sama kita punya pakaian yang baik gitu ya, seperti itu ya. Kalau menurut Pastor Yoel sendiri gimana batasan yang pantas sebagai seorang hamba Tuhan untuk bisa pakai barang seperti ini? Batasannya apa kira-kira? Ya, seperti dalam Alkitab kita belajar bersama bahwa Rasul Paulus juga mengajar setiap kita bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau itu tidak membangun, jangan kita melakukan. Maka sepantasnya bila kita menjadi hamba Tuhan, menurut saya batasannya adalah kalau itu tidak menjadi syak atau tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan sensasi, maka janganlah kita menggunakan pakaian yang tidak menjadi berkat. Karena bagi saya penting bahwa kita menjadi berkat bukan hanya melalui perkataan kita, tetapi juga apa yang kita pakai dan apa yang nampak pada diri kita. Jadi batasannya menurut saya yang kalau sebagai hamba Tuhan atau pendeta ya yang sewajarnya aja sih Pastor Ishak. Oh gitu ya. Iya. Nah kalau ada seorang hamba Tuhan yang pakai barang branded, alasannya itu penginjilan, Pastor Yoel. Maksudnya gini, kalau jemaatnya konglomerat ya, tentu dia harus menyamai supaya bisa sama-sama memberitakan Injil. Belum tentu soalnya ada orang mau dengar kalau orang nggak pakai barang yang bagus. Katanya seperti itu. Gimana menurut Bro Yoel? Iya, Pastor Ishak. Menurut saya ini sesuatu yang cukup lucu dan ini sesuatu logika yang saya bisa bantah argumen ini. Karena kita punya sosok yang kita bisa menjadi teladan hidup yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus saya rasa ya pada zaman itu dia adalah sosok yang cool atau sosok yang sangat menjadi panutan bagi banyak orang karena dia menarik, bukan hanya menarik dari public speakingnya, tetapi menarik dari appearance-nya. Nah, saya yakin Tuhan Yesus pun mengajar kita ketika Yesus bertemu dengan Sakeus. Sakeus orang kaya, dikatakan dalam Lukas 19, pemungut cukai dan seorang kaya. Saya yakin Tuhan Yesus nggak pakai barang mewah kok. Pada saat itu kan bisa aja ada barang-barang mewah. Tetapi Yesus datang bukan menawarkan kemewahan, tetapi Yesus datang menawarkan kebenaran. Sehingga menurut saya argumentasi ini bisa dipatahkan bahwa ketika kita melayani, katakanlah kita melayani konglomerat, menurut saya bukan kemewahan yang kita tampilkan, tetapi sewajarnya dan juga yang penting rapi,
bersih, sopan. Yang penting dalam diri kita, karena kita Yes. percaya ada roh Allah dalam Yes. diri kita, maka orang-orang nggak akan melihat apa yang kita pakai, tetapi Yes. bersama dengan siapa kita hadir ke acara itu Yes, atau yes. hal-hal seperti itu. Yes, setuju, luar biasa sekali. Iya. Jadi yang terpenting itu hubungan kita sama Tuhan seperti Benar itu ya. sekali. Dan Roh Kudus ada menyertai kita. Iya. Itu akan membawa wibawa ilahi ya. Benar sekali. Walaupun bertemu siapapun, kita kalau diurapi Tuhan memang kelihatan dahsyat dan luar biasa. Benar memang sekali. kita harus serupa dengan Tuhan Yesus ya, Pastor Yoel ya. Sangat benar, 100%. Yes, yes, Iya. yes. Nah, jadi kalau pandangan Pastor Yoel ada hamba-hamba Tuhan yang seperti sosialita. Iya. Ya, jadi barangnya branded tadi. Kalau Iya. nggak branded, kelihatannya kok nggak afdol gitu. Gimana menurut Pastor Yoel? Iya. Jadi kembali lagi panutan kita yaitu Yesus Kristus dan juga para murid ya. Ya. Kita tahu ada 12 murid, satu gugur ya. Ya. Lalu ada 70 murid yang lain. Dan kita tahu juga bahwa sebetulnya murid-murid ini bukan murid-murid yang kacangan. Karena dari pekerjaannya kita bisa tahu Matius, seorang pemungut cukai. Ya. Berarti dia bukan orang ecek-ecek dong. Ya, ya. Lalu juga ada Lukas, seorang dokter. Yes, yes. Kalau orang pada saat itu menjadi tabib ya atau dokter, berarti bukan orang yang sembarangan. Yes, setuju. Dan saya tidak pernah melihat mereka memamerkan kemewahan. Yang mereka pamerkan dalam tanda kutip adalah tentang Tuhan Yesus. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalnya dalam sosial media kita tidak bisa memungkiri apa yang kita posting itu kita pamer. Jadi ketika kita foto katakanlah Pastor Ishak ya, misalnya foto dengan sesuatu atau apa, maka ketika ada hujatan atau apa, kita sudah siap dengan itu. Oke. Artinya kenapa? Karena yang kita posting berarti kita kepengen orang melihat. Ya, Nah, setuju. kita kembali kepada prinsipal pada poinnya Ya. bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita katakan, apa yang kita utarakan, jangan sampai itu menjadi batu sandungan Ya. atau menimbulkan syak. Maka pendapat saya tentang pendeta yang sosialita, maka saya kembalikan tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, kepada kita semua, Yes, yes. saya dan Pastor Ishak. Yes. Tujuan kita adalah untuk kita dipandang manusia atau untuk kita membawa manusia memandang Tuhan. Nah, kalau hidup kita tidak dapat mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita, akhirnya mereka fokus sama manusia. Ya. Dan itu yang fenomena yang terjadi sekarang. Ya. Banyak pendeta mohon maaf dihujat dan sebagainya. Karena mereka gagal menghadirkan Yesus. Yang mereka hadirkan ya cerminan-cerminan yang tidak tepat. Jadi menurut saya lebih baik sebagai hamba Tuhan kita sampaikan firman Tuhan. Yes. Nah, seperti Pastor Ishak ya, saya sering lihat di sponsor itu ya. Puji Wah, Tuhan. itu Puji Tuhan. sangat-sangat memberkati ya. Amin, Karena amin. mungkin ada orang lagi galau, aduh, apa aku bunuh diri ya? Ya, Tiba-tiba muncul, Shalom, sola gratia lah. Yes. Dia yang mau bunuh diri nggak jadi malah mau sekolah Alkitab, gratis ya. lah. Puji Tuhan. Itu fungsi kita di sosial media. Yes, yes, Seperti yes. itu sih. Ya. Jadi menurut Pastor Joel ya kurang tepat sebenarnya kalau orang seperti itu ya. Iya, Tapi kurang bukan berarti juga orang itu nggak dipakai Tuhan tentunya. Benar, benar. Ya, namun seringkali orang juga mengalami syak atau Iya. kok gitu sih gitu ya. Benar Nah, sekali. banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa daripada beli barang branded lebih baik mestinya harus menolong orang lain, menolong jemaat atau bagaimana sosial. Bagaimana menurut Pastor Joel? Iya, jadi kembali lagi seringkali kita ini sibuk ngurusin orang lain Ha. daripada sibuk ngurus diri kita. Nah, kita sibuk mencibir daripada kita sibuk berprestasi. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Pastor Ishak yang sebelumnya ya, Yes, apakah yes. boleh kalau misalnya pastor kalau zaman sekarang sebenarnya Ya. kan pastor Ya, ya, atau pendeta-pendeta mau tampil keren, Ya, ya. mau tampil gaul, mau tampil stylish, bagi saya nggak masalah. Karena kita pun juga harus milenial, kita pun juga harus modern. Nah, kembali lagi apakah kita harus menolong orang? Sudah pasti kita harus menolong orang. Ya. Tetapi kita tidak boleh menjustifikasi. Oh, kalau pendeta itu branded berarti nggak nolong orang. Nggak Nah, bisa. ya. Begitu juga kalau pendetanya nggak branded berarti juga nolong orang. Ya Ya nggak belum bisa. tentu ya. Karena saya mau katakan Tuhan yang tahu. Hmm. Manusia dari dulu sampai sekarang orang Yesus sendiri aja dia dicela kok. Ya. Apalagi kita Setuju. pengikutnya. Yesus bilang, ketika engkau mengikut aku, engkau Yes. harus siap dibenci dunia ini. Yes, setuju. Maka yang saya mau katakan buat hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, saya mau katakan bahwa mau orang ngomong apa terserah. Sebab kita semua tidak hidup, engkau tidak hidup dari apa kata orang, tapi ke apa kata firman Tuhan. Yes, setuju. Nah, selama kita hidup benar, tidak usah takut. Tapi kalau kita hidup salah, kita Takutlah. ditegur, takutlah dan bertobatlah dan berbaliklah. Yes, yes, yes. Gitu. Yes. Iya. Luar biasa sekali ya.
Jadi bagi hamba Tuhan, sebisa mungkin kita tampilnya rapi, dan yang paling fokus itu adalah firman Tuhannya ya. Benar sekali. Nah, kalau bagi jemaat Tuhan, pesannya tadi ya, jangan sampai kita mencibir orang banyak-banyak, tapi gak berprestasi ya. Nah, fenomena ini juga membuat beberapa akun Instagram itu mengambil fotonya para hamba Tuhan ini, lalu bahkan dikasih harga. Oh, barangnya harganya segini. Oh, harganya segini. Itu mengakibatkan hal yang positif pro kontra. Menurut Pastor Yoel gimana kalau ada akun Instagram seperti itu? Ya, menurut saya ya ini pasti cuplikan yang ini ya pasti akan orang wah siap-siap dipotong gitu. Tapi saya tidak takut karena selama kita menyatakan kebenaran. Bagi saya ketika akun-akun seperti demikian atau ada akun-akun yang lain dan sebagainya menampilkan katakanlah misalnya foto Pastor Ishak, wah misalnya harga jamnya segini, harga minyak rambutnya segini, hanya harga minyak janggutnya segini misalnya. Nah, bagi saya nggak masalah. Justru itu adalah bagian dari hiburan. Bagi saya loh ya. Kalau jadi semua dikembalikan kepada sudut pandang kita. Kalau memang itu teguran, itu sesuatu yang baik bagi kita. Kalau memang itu hanya orang mau menjatuhkan kita, selama Tuhan yang mengangkat kita, orang nggak akan bisa menjatuhkan kita. Jadi kembali lagi bagi saya sih soal akun-akun itu just sosial media kan hanya having fun menurut saya. Artinya kita tidak perlu baper-baperan, tidak perlu sampai di ranah hukum juga, selama tidak ada pemfitnaan. Kalau misalnya sudah ada pemfitnaan, sudah ada istilahnya teror meneror, dan sudah ada attack atau apa ya, serangan-serangan. Nah itu baru kita ya mungkin bisa laporkan pada pihak berwajib. Tapi kalau hanya sekedar opini, bebas. Orang mau pasang foto kita, harganya. Sekarang kan repot ya, misalnya harganya pas mahal, wah ini pas harganya murah, dicibir serba atas bawah kena semua. Jadi bagi saya ketika foto Anda ditayangkan, maksudnya yang mendengarkan ditayangkan, ya sudah, having fun aja. Selama engkau benar di hadapan Tuhan, nggak usah baper, nggak usah dianggap ini sebagai apa ya, entertain aja sih, penghibur aja kayak gitu. Toh akun-akun itu juga orang-orang yang saya rasa Tuhan mengasihi mereka dan kita juga mengasihi mereka. Jadi sebenarnya nggak ada juga standarnya gimana ya. Jadi kalau harus pakai barang ini, harus penampilan seperti ini itu nggak ada standarnya ya. Ya, kembali kalau saya rasa setiap hamba Tuhan memiliki pandangan yang berbeda ya. Tetapi kalau kembali kepada saya, kalau saya punya opini ya, gini, dan ini yang ditanamkan juga orang tua saya kepada saya, dan saya tanamkan juga kepada teman-teman hamba Tuhan yang lain, yang muda. Maksud saya gini, ketika kita memutuskan, ya saya mau menjadi hamba Tuhan, maka menurut saya kemewahan atau kenikmatan itu hanya ketika kita bersama dengan Tuhan. Karena kemewahan dan kenikmatan yang kita dapatkan dari dunia itu nggak akan pernah memuaskan kita. Karena selalu ingin lebih dan ingin lebih. Tetapi apakah salah ketika kita menginginkan sesuatu yang mewah? Tidak juga, nggak masalah kok. Cuman ketika kita memutuskan menjadi hamba Tuhan, maka alangkah baiknya apa yang kita pakai. Sekali lagi poin itu yang saya ulang, apa yang kita pakai, apa yang kita bicarakan, jangan itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi standar dalam berpakaian bagi saya tidak ada patokannya. Selama itu menjadi istilahnya apa ya, tidak menjadi batu sandungan, silakan pakai. Tapi ketika sudah jadi cibiran atau itu meresahkan jemaat, menurut saya jangan malah didebat, tetapi coba kita refleks, oh iya ya, saya ini hamba Tuhan. Jadi katakanlah memang sebelum jadi hamba Tuhan orang yang kaya misalnya, nggak salah loh jadi orang kaya. Kan Tuhan itu kan tidak memarahi orang kaya. Yang maksudnya dalam kutip bukan memarahi karena dia kayanya, karena dia tidak mau menjual semuanya demi Tuhan Yesus. Karena dia membela kekayaannya. Jadi bagi saya nggak salah, tetapi ketika memamerkan sesuatu yang menjadi batu sandungan, karena kita ingat kita hamba Tuhan, seperti kalau kita ini pelayan publik, maka karena kita pelayan jemaat, maka jangan sampai yang kita pakai itu standarnya jangan sampai menjadi syak atau batu sandungan. Menurut saya kayak gitu sih Pastor Ishak. Luar biasa sekali. Jadi kita harus hidup sebagai hamba Tuhan, bahwa orang mengenal Tuhan ya. Jangan sampai tersandung sama kita. Benar. Puji Tuhan. Nah kalau menurut Pastor Yoel, gimana kalau ada seorang hamba Tuhan yang khotbah tentang perpuluhan atau khotbah tentang buah sulung, yang lagi rame ini buah sulung. Oh artinya kayak banyak orang berpikir bahwa jemaat dirampok katanya. Wah sama hamba Tuhan ini.
Menurut Pastor Yoel bagaimana kalau Ya. ada seorang hamba Tuhan berkhotbah seperti itu? Ya, ini topik yang sangat menarik. Pertanyaan ini menarik. Yes, karena yes, yes. sebetulnya khotbah-khotbah seperti ini dari dulu sudah ada. Tapi karena sekarang ini oknum-oknum dan sebagainya, maka ini menjadi sesuatu yang mudah viral atau bahkan bisa dikonotasi negatif. Yes. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin saya bisa share dari sudut pandang saya atau sudut sisi saya. Karena saya sebagai hamba Tuhan, tetapi saya belum full time. Yes. Saya sebagai, kalau saya sebut saya full heart. Oh, iya, Karena di gereja saya volunteer. Iya. Jadi saya tidak menerima sepeser pun dari gereja saya, di mana saya melayani. Jadi saya hidup dari kemurahan Tuhan. Yes, yes. Nah, kalau ayah saya, karena kita keuangan di gereja kita secara terbuka, bersih dan transparan, memang dulu beliau sebetulnya nggak kepingin, istilahnya tidak mau perpuluhan seperti itu. Maksudnya tidak menerima dari perpuluhan itu, tetapi karena jemaat mau memberkati gembalanya, maka beliau menerima perpuluhannya, tetapi tetap disalurkan untuk diakonia dan untuk keperluan yang lain. Yes. Nah, sekarang ketika misalnya bagaimana dengan khotbah-khotbah demikian, jujur seperti perpuluhan buah sulung itu kan ada di Alkitab. Itu adalah perintah Tuhan. Dan perpuluhan itu bukan kita memberi loh, mengembalikan. Yes. Karena 10% itu bagiannya Tuhan. Ya. Lah kalau sekarang ada yang tanya misalnya, loh perpuluhan harus dikembalikan ke gereja apa enggak? Loh jawabannya saya kembalikan ke sinode masing-masing. Karena ada gereja yang tidak mewajibkan kepada gerejanya, ada yang mewajibkan. Kalau kayak gereja saya, gereja Betani, kita dalam ADART ditulis bahwa jemaat mengembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan. Ya. Nah kalau di gereja lain tidak, ya mau ditaruh di panti asuhan terserah, tetapi kita kembali kepada peraturan gereja masing-masing. Yes, yes. Jadi tidak bisa kita, ini nggak benar, nggak bisa, karena masing-masing gereja punya pengertiannya. Ya. Nah, dan kita tahu juga bahwa dalam Alkitab jelas hamba-hamba Tuhan hidup dari lumbung padi yang ada di dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, yang menjadi kontroversi dan sekarang kan banyak pendeta yang mungkin yang full time, Ya. tapi hidupnya mewah-mewah. Nah, Nah, ini kan itu. ini kan jadi kontroversi loh bagi saya. Lapo kalau bahasa Jawa nih, lapon kon ngurusi. Iya. Karena gini loh, kalau pendeta itu gembala itu tidak menggunakan uangnya dengan baik, itu urusannya sama Tuhan. Urusan kita mengembalikan perpuluhan, itu sama Tuhan. Ya. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita urusannya sama Tuhan. Gembalanya nggak benar sama Tuhan. Lah, kembali lagi ketika kita mengembalikan perpuluhan, kita bukan berbicara gitu, Tuhan itu soge kok. Dia tidak butuh uang kita. Ya. Tapi kita kan dia itu kepingin ketaatan Yes, kita. yes. Nah, jadi kalau pendeta berkhotbah tentang perpuluhan, apakah berarti dia butuh duit misalnya? Ya enggak. Dia sedang mengkhotbahkan tentang perintah-perintah Tuhan. Yes. Tapi kalau misalnya ada oknum-oknum yang menjadikan khotbah tentang perpuluhan itu dia meraup keuangan, ya itu kembali lagi ke hamba Tuhan sama Tuhan. Karena bagi saya selama kita bersih secara hamba Tuhan, bersih secara keuangan seperti di tempat kita, semua tahu dan semua terbuka. Sekarang kayak misalnya kita mau beli apapun, ya kita tidak ada beban, tetapi kita punya beban moral. Kalau apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, kita nggak mau jadi batu sandungan buat jemaat atau buat orang lain. Yes. Jadi bagi saya sih perpuluhan itu adalah suatu perintah Tuhan. Dan memang ya itu tadi, saya kembalikan kepada gereja masing-masing dengan peraturan-peraturannya. Dan ya sudah nggak usah bingung perkara itu gitu loh. Artinya kita terlalu sibuk ngurusin yang sebetulnya itu perintah Tuhan, tapi kita lupa tentang perintah Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Karena itu yang lebih utama. Yes, Seperti itu pandangan saya tentang perempuan dan buah sulung gitu. Luar biasa sekali ya. Iya. Jadi yang penting itu kita ngelakukan perintah Tuhan ya. Bener sekali, Mr. Isa. Jadi Iya. yang penting kita taat dan hamba Tuhannya ya bagiannya gitu. Benar. Ya. Dan kalau kita ngelakukan firman berarti kita sedang hidup semakin mengasihi Tuhan. Benar. Itu Pastor ya. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit Pastor Ya. Ishak. Misalnya kalau di kasus dalam gereja saya, misalnya ada orang bertanya, apakah boleh perpuluhan saya digunakan untuk ke panti asuhan misalnya, atau misalnya untuk ke daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, kembali lagi kita punya ADART bahwa perpuluhan kan kembali ke gereja. Yes. Berarti kalau misalnya mau dikasih ke panti asuhan, ya gunakan dari 90%-nya. Ya. Nah, jadi jemaat diberi pengertian bahwa 10 ini mengembalikan, 90 ini baru kita
Mau kita persembahkan bebas, mau kita gunakan buat ini juga bebas kayak bebas gitu. mengatur ya. Bebas mengatur, benar. Kalau yang 10% itu wajib bagi Tuhan. Benar, Gitu. wajib dikembalikan. Yes. Luar biasa sekali. Jadi nggak ada hubungannya sama merampok jemaat. Nggak ada. Sama pendetanya lagi butuh duit. Khotbah gitu ya. Nah, ada bagusnya khotbahnya itu berskala ya. Jadi nggak terlalu sering bahas tentang itu. Menurut Pastor Yoel gimana? Iya, itu kita juga bisa mengerti ya. Kalau misalnya pendeta itu bahas uang terus, ya indikasinya berarti bisa jadi dia membutuhkan uang ya. Tetapi kalau misalnya itu kan seperti perpuluhan, buah sulung ya. Sebenarnya kan itu masuk dalam pengajaran kan sebetulnya. Yes. Nah menurut saya kan itu kan suatu ajaran. Nah kalau itu dikotbahkan terus itu kan kayak kasih sinyal berarti kan. Kayak ayo kasih. Menurut saya jemaat yang dewasa, orang yang dewasa dia tidak perlu dipaksa, dia akan lakukan perintah Tuhan kok. Yes. Kayak ibaratnya gini, kalau misalnya kita punya anak, kita paksa, ayo makan sayur, dia nggak akan mau. Tapi kalau kita bilang, ayo makan sayur ya, sayur ini bagus penuh dengan vitamin dan ini sehat buat kita, maka kita nggak disuruh, kita akan makan sayur kok. Saya analoginya kira-kira seperti itu. Kasih pengertian ya. Pengertian dan kebenaran. Yes. Itu. Iya. Luar biasa sekali. Jadi bagi semua yang melihat, mendengar dari podcast hari ini, jangan sampai kita terjebak ya dengan pandangan dunia atau pandangan sosmed bahwa hamba Tuhan itu perampok kalau khotbahnya seperti ini. Padahal itu firman Tuhan. Benar. Iya. Tuhan. Dan banyak orang mungkin lagi mencibir hamba Tuhan sana dan sini. Ayo kita fokus kembali untuk taat aja. Benar. Dan bagi hamba Tuhan, ayo kita sama-sama melayani. Yang terbaik. Wah, puji Tuhan sekali. Nah, rapid question. Ya. Pendeta kaya, salah apa tidak? Tidak. Tidak ya? Iya. Yes. Tidak. Alasannya tadi ya? Alasannya gini, karena kalau saya boleh jelaskan Profesor Ishak. Jadi pendeta boleh punya uang nggak boleh. Tapi kalau pendeta cinta uang itu nggak boleh. Jadi kita boleh karena firman Tuhan katakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Yes. Tapi kalau kita punya uang, kita bisa gunakan untuk memberkati orang lain, kita bisa gunakan untuk memberkati jemaat, bahkan untuk dalam pelayanan kita. Jadi kita nggak perlu lagi ngutang-ngutang misalnya, atau kita kadang-kadang malu gitu kalau hamba Tuhan, maksudnya ngutang dan sebagainya. Misalnya apa yang ngajuin proposal kan mending jual krepe atau jual madu. Iya. Apa ya, itu menurut saya itu lebih baik buat hamba Tuhan seperti itu sih. Jadi itu juga sebenarnya memalukan nama Tuhan ya kalau sampai hamba Tuhan utang. Karena sepanjang saya tahu juga di rasul-rasul pun itu kan hamba-hamba Tuhan juga kan kita beda bicara, ada yang memang full time, ada yang memang juga dia pengusaha juga. Kalau di seperti Rasul Paulus pun kan dia kan juga pengusaha ini kan tenda. Lydia seorang pelayan juga kain ungu kan, kain ungu sangat mahal. Juga ada banyak orang rasul-rasul juga kayak Petrus juga nelayan sebelumnya. Jadi saya rasa juga Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Nah, tinggal kita yang bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Tapi question yang kedua. Pendeta menunjukkan kekayaan itu tanda diberkati Tuhan agar jemaat termotivasi. Setuju apa tidak? Tidak ya. Kenapa ya, Pastor? Diberkati kan gak hanya soal bicara materi. Kita berbahagia. Jadi bagi saya definisi kaya itu bukan kita punya uang banyak. Kita nggak punya utang itu kaya. Lah percuma kita uangnya 10 miliar, utangnya 11 miliar. Kan Jadi bagi saya kekayaan nggak bisa diukur dengan apapun. Orang punya mobil mewah bisa iri sama orang yang nggak punya mobil, tetapi orang yang nggak punya mobil bisa lebih bersyukur daripada orang yang punya mobil. Jadi standar kaya itu dari hati kita sih. Nah, dunia standarnya memang menawarkan kemewahan, tetapi kalau kita terus mengejar kemewahan, nggak akan ada juntrungannya. Karena saya melihat ada orang punya nggak bisa menikmati, ada orang nggak punya tapi bisa menikmati, tapi lebih baik kita udah punya bisa menikmati lah, komplit itu. Luar biasa sekali ya. Jadi bela kita semua bukan cuma kaya harta. Benar. Kalau kita mengasihi Tuhan juga diberikan kaya, terutama sorga pertama. Iya, benar. Dan hidup bahagia di sini, di bumi. Yes, luar biasa sekali. Jadi semoga pesan hari ini jelas untuk semua yang mendengar. Jangan sampai kita terjebak dengan tipu daya iblis, sosmed, ya, pandangan-pandangan yang miring sehingga kita sampai nggak ke gereja. Banyak loh, Pastor, sampai itu nggak ke gereja. Oh, semua pendeta sama aja nggak ke gereja gitu. Bahaya sekali, Pastor, ini ya, Pastor. Pandangan-pandangan gini ini bahaya dan banyak menyandung banyak orang gitu ya. Jadi hati-hati semua yang mendengar. Mungkin Pastor boleh sampaikan pesan kepada semua yang mendengar, mungkin yang ada lagi kecewa
Karena lihat itu, wah pendetaku kok kelihatannya kaya, khotbahnya kok perpuluhan, sama wasulu. Yang pasti bukan Pastor Ishak ya itu. Iya, pasti bukan. Bukan ya. Karena ini bahas ini ya. Iya. Nah, silakan Pastor, mungkin untuk membangkitkan semangat karena kita sangat pengen jiwa-jiwanya kembali. Yes. Iya. Jadi kembali lagi ya, saya mungkin konklusi juga ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu gini loh. Kalau misalnya daripada misalnya beli baju, daripada 2 juta, kalau bisa cuma 200.000, kenapa? Kan 1.800.000-nya kita bisa gunakan untuk yang lain. Nah, terlebih juga buat pesan buat kita semua ya. Yes. Kalau lihat pendetanya hidup berbahagia, hidup kaya, ya jangan merasa sedih. Berarti kan bersyukur. Jangan lupa ya, Pastor Ishak juga seorang gembala yang melanjutkan pelayanan dari orang tua. Beliau mendoakan jemaatnya. Engkau nggak pernah tahu lututnya ini sudah sampai mungkin sampai doa sujud-sujud demi jemaat. Engkau nggak pernah mengerti. Nah sekarang ketika gembalamu diberkati Tuhan, kenapa engkau malah, waduh ini jangan-jangan persepuluhanku lah. Kan saya percaya seorang gembala yang baik pasti menggunakan keuangannya juga dengan baik kok. Amin. Gak akan digunakan dengan foya-foya. Maka sebaiknya dan sepantasnya kita semua saling mendoakan. Ya. Dan terlebih tidak usah lagi mencibir. Kalau memang kau merasa gembalamu menggunakan uang dengan tidak baik, sudahlah itu urusannya Tuhan. Nah daripada kamu ngurusin yang bukan urusanmu, urusin urusanmu. Utang yang belum dibayar, ayo segera dibayar. Yang masih malas kerja, ayo segera kerja. Kamu sibuk ngurusin orang lain, tapi urusanmu nggak diurusin. Nah maksud saya adalah dengan demikian kita semua akan hidup berbahagia bukan hanya di bumi, tetapi juga di sorga. Jadi pesan saya adalah tidak lagi, gak usah urusin orang lain deh. Kita urus diri kita, menangkan jiwa, dan juga buat semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi semua yang mendengar, ayo sama-sama kita jadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai, iri sama hamba Tuhan, padahal diri sendiri malas kerja gitu ya. Bener. Jangan-jangan yang suka chat sikat sana sini itu yang gak ada kerjaan. Yang suka ngutang gitu biasanya. Jadi kita sama-sama, ayo kita jadi berkat lewat hidup kita semua. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua ini hamba Tuhan, bukan cuma pendeta. Jadi ayo kita semua jadi berkat ketika kita bersosial media dan hidup kita biarlah boleh memuliakan nama Tuhan. Luar biasa sekali. Mari sama-sama kita tutup podcast hari ini dengan berdoa. Tuhan terima kasih kami boleh sama-sama ngobrol dengan hamba-Mu Pastor Yoel. Tuhan kami bersyukur kami boleh mengalami pembukaan. Mungkin ada yang mengalami sakit hati, kecewa dengan hamba-hamba Tuhan karena berita-berita sosmed. Tuhan, pulihkanlah hati kami, pulihkanlah hati setiap orang yang mendengar. Bila kami sadar bahwa kami fokus kepada Tuhan, kami mau belajar taat, dan biarlah kami semakin setia ikut Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Pastor Yoel bersama istri. Tuhan, Engkau berkati apapun yang dikerjakan berhasil, berbahagia, sukacita. Engkau berkati pelayanan yang semakin berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Juga memberkati gereja di mana Pastor Yoel melayani, juga hamba-Mu Pak Pendeta Samuel Sianto. Engkau berkati sehat, panjang umur. Engkau berkati dengan urapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk pembicaraan hari ini. Biarlah Roh Kudus terjemahkan semua kebenaran sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi kita semua yang telah mendengar podcast ini bila jadi berkat. Bagi yang suka silakan tinggalkan like. Yang ingin terus bertumbuh silakan tekan subscribe. Bagi yang merasa temannya, saudaranya perlu untuk dibangkitkan imannya, jangan kecewa. Silakan tekan share dan bagikan kepada banyak orang. Biarlah firman Tuhan dibagikan dan tidak kembali dengan sia-sia. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya dalam podcast Pastor Ishak bersama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pastor Yoel. Terima kasih Pastor Ishak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, Karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh